Saudara, pemerintah menyatakan suara rakyat menjadi yang utama sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menghindari salah paham dan memastikan manfaat produk hukum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas. Seiring banyaknya regulasi yang dipadukan dari berbagai aspek, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilengkapi dengan 44 regulasi. Terdiri 40 rancangan peraturan pemerintah dan 4 rancangan peraturan presiden. Demi memastikan suara rakyat terakomodasi, Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar serap aspirasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis siang. Selama 2,5 bulan, masyarakat bisa memberi masukan terkait pelaksanaan Omnibus Law. Kemenko Perekonomian menyebut kegiatan serap aspirasi sebagai bukti adanya proses paralel terhadap Omnibus Law yang telah disahkan. Publik juga bisa mengunduh sekaligus menyampaikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan perpres via situs uu-ciptakerja.go.id. Akan terjadi gitu loh. Kita seperti menyediakan ruang yang cukup bagi publik tadi. Kami sesuai dengan arahan Pak Menko dan juga hasil atas dan arahan Bapak Presiden, pertama kita menyiapkan ada yang namanya nanti adalah semacam tim aspirasi yang kita menyiapkan kantornya ada di kantor Kemenko yang ada di Gedung Pos. Nanti akan ada di sana semacam kantor tim yang secara khusus nanti akan menampung aspirasi dari publik dan masyarakat. Dan secara daring, secara online, secara virtual, teman-teman kita sudah menyiapkan yang namanya portal Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira teman-teman sudah tahu semuanya selama 2 minggu lebih ini portal ini sudah bisa diakses, sudah beroperasi. Alamatnya di uu-ciptakerja.go.id. Kemudian per hari ini kita sudah mengupload 29 ya Pak Ellen ya, 29 RPP yang kita sudah upload di portal Cipta Kerja dan masyarakat sudah bisa mengunduh, bisa mendownload. 8 yang menjadi beban Menko Perekonomian. Di situ sifatnya lintas sektoral. Yang paling utama dan ini menjadi roh yang bukan menjadi roh, yang menjadi bagian terbesar dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah bagaimana kita mendesain ulang bisnis proses perizinan itu. Yang kita sebut dengan norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK perizinan perusahaan. Karena cerminan yang tadi yang kita diskusikan di depan, kalau tidak terrefleksi dengan baik di PP NSPK ini, maka bisnis proses perizinan yang kita harap berubah itu tidak akan tercapai. Jadi ini juga yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua apa? Ada yang menyangkut kawasan. Kawasan yang tidak dilakukan pengelolaan oleh hanya satu. Misalnya adalah kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi lah. Ada KEK, ada kawasan perdagangan. Kemudian berkaitan dengan pengintegrasian tata ruang. Tadi berkaitan dengan satu peta, kemudian hubungan antara kawasan hutan dengan pengelolaan hak atas tanah.